بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab kita yang kedua, Ghayatul Usul, Usul Fiqh. Qala al-mu'allif rahimahullah wal majazu wan naqlu wal majazu wan naqlu ya aula minal istiraq ini ya. Ini judulnya. Jadi kan kemarin sudah dikatakan satu kata lafaz itu mengandung arti hakikatnya, arti yang dasar, arti yang semula ya, itu namanya arti hakikat. Udah contohin kemarin arti hakikat seperti apa? Buang air, buang air. Arti hakikatnya buang air apa? Saya tumpahin. Nah, tapi kalau saya artiin buang air BAB ya, harusnya ada BAB, harusnya ada BAK. Kok yang ada BAB doang? Harusnya ada BAK, buang air kecil. Nah, kalau BAB kan buang air besar. Mau ngapain ente? Saya mau buang air. Nah, kalau ente artiin buang air dengan BAB, nah itu bukan arti hakikat, itu arti apa? Majaz. Nah ya, ada lagi nakal. Nah, nakal itu apa? Ya, berpindah gitu dari arti yang hakikat berpindah kepada istilahan. Nah kan ada tuh contoh nih, kayak tadi kan as-salatu lughatan. Oh, salat itu menurut arti hakikatnya apa? Ad-du'a. Nah kalau diartiin as-salatu apa? Oh, ibadah. Ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Nah, itu artinya nakal di sini. Apa? Pindah dari arti lughatan pindah pada arti apa? Jadi kalau maja jadi satu lafaz mengandung arti hakikat, mengandung arti majaz, mengandung apa? Nakal. Nakal itu apa? Pindah dari mana? Pindah dari lughatan ya. Pindah dari lughatan ke mana nih? Ke syar'an ya kan, tadi as-salatu lughatan ad-du'a. Was-salatu syar'an itu atau as-salatu istilahan apa? Ya. Yaitu ibadah. Ya. Ibadah yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Nah itulah gambarannya, ada hakikat, ada majaz, ada apa? Nakal. Arti nakal, pindah. Nah yang mau diomongin di sini itu baru hanya pengenal. Wal majazu wan naklu aula ya minal istirok. Nah ya ada lagi istirok. Istirok itu artinya apa? Sinonim. Tahu sinonim ya? Jadi maknanya apa? Lafaznya satu, sinonimnya ini, sinonim ini. Nah itu sinonim ya. Jadi satu itu banyak lafaznya ya. Nah di sini katakan apa? Kita membawa lafaz kalimat, kita bawa ke arti majaz dan nakal lebih utama dari kita bilang bahwa lafaz ini sinonimnya ini, sinonimnya ini ya. Lebih baik kita bawa kemana tuh? Ke majaz dan bawa ke nakal ya. Lebih utama daripada istiraq. Istiraq itu satu lafaz dengan arti yang banyak. Sebab kalau satu lafaz dengan arti banyak ente bingung ya. Ya bingung itu karena satu lafaz artinya apa?
Al-Qur'u, Al-Qur'u. Nah, ya. Apa itu kata Allah? Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, al-quru jam'u qur. Nah, ini lafaz qara mustarok. Apa arti mustarok? Satu lafaz artinya apa? Nah, lebih dari satu. Ada yang nafsirin al-quru itu suci, ada yang ngartiin apa? Head. Yang Imam Syafi'i mengatakan al-quru itu suci. Jadinya istri yang ditalak oleh suami nunggunya 3 kali sucian. Nah, kalau diartiin haid berapa? 3 kali apa? Nah, berarti kalau 3 kali haid masa iddahnya lebih banyak daripada 3 kali apa? Suci. Kalau 3 kali sucian ketika ditalak dalam keadaan suci berarti hitung 1. Padahal yang pertama ini bulan pertama paling setengah bulan. Nah, baru yang sempurna itu bulan kedua. Tapi kalau seandainya 3 kali haid ditalaknya waktu suci, nah itu belum dihitung. Berarti 3-3-nya itu sempurna, berarti lebih dari 3. Nah, itu gambaran istirok. Ya. Ini istirok banyak, ya. Satu lafaz dengan arti apa? Nah, kita sering baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini udah istirok. Wahai orang kafir, aku tidak menyembah ma ta'budun, ya, Tuhan-Tuhan yang kamu. Nah, ini dalam bahasa Arab. Kalau untuk benda yang tidak punya akal, mahada. Pantas nggak nih mahada? Karena dia nggak punya akal. Tapi Ustaz Semi, mahada marah dia. Harusnya apa? Man. Nah, sekarang berhala yang mereka sembah berakal atau tidak? Pantas dibilang la a'budu ma'abud. Tapi wala antum abiduna, wahai orang kafir, kamu tidak menyembah Tuhan. Harusnya man di sini, ya kan? Harusnya apa? Man, sebab man Tuhan kita coba. Oh, masa ya Allah itu ma. Nah, jadi sini kan satu kata kan bisa ditafsirin ma itu apaan? Berhala. Bisa ditafsirin ma itu apaan? Allah gitulah. Wa antum apa tadi? Ya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna man. Harusnya man. Tapi di sini apa? Ma. Nah, di sini istirok. Jadi ma itu bisa ma, bisa man. Nah, itulah gambaran istirok namanya. Ya, jadi ada berapa nih istilah? Ada hakikoh, ada majaz, ya, ada nakal, ada apa? Istirok. Nah, jadi sini al-majaz wan naqlu aula minal istirok. Kita membawa satu lafaz, ya, lebih baik kita tafsirin majaz atau nakal daripada kita bilang apa? Lafaz itu masih mempunyai banyak apa? Arti, ya. Kenapa lebih aula kita bawa majaz dan nakal di sini? Faizah tamala, ya, faizah tamala lafdu wa hakikoh. Nah, ini jadi ini lafaz itu mengandung arti hakikoh. Nah, kemudian mengandung arti apa di sini? Majaz. Ada hakikoh majaz, ada hakikoh mankul gitu tadi. Nakal itu mankul. Maka paham luhu alal majazi awil mankuli aula min hamlihi ala istirok gitu tadi, ya. Jadi adalah satu lafaz lebih utama kita artiin majaz atau kita artiin apa? Mankul gitu, berpindah. Itu lebih utama daripada kita biarkan lafaz itu, kita bilang dia itu nggak usah diapa-apain dah, ya, walaupun artinya lebih dari. Kenapa lebih utama? Kalau ente biarkan, ente bingung yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih, iya kan? Kalau yang namanya majaz kan udah ketahuan, oh majaz, oh yang dimaksud buang air ada BAB, udah lepas, gitu. Atau yang dimaksud lughatan atau syar'an, oh yang dimaksud syar'an, udah. Tapi kalau istilah kan masih kambang, tahu kambang. Lebih mana, lebih baik mana? Kita pastikan dengan apa? Masih apa tadi?
masih kambang, karena kan kambang itu satu artinya dua. Ente belum bisa memilih yang mana, lebih baik yang udah pasti daripada yang belum pasti. Ya, itu alasannya kenapa membawa majaz atau mankul lebih utama daripada istirok. Nah, coba nanti ada contoh. Nah, li'annal majazatu, kenapa majaz lebih utama? Majaz dulu nih sebelum mankul ya. Karena majaz itu aglab minal istirok wal mankul. Karena majaz aglab minal istirok itulah. Karena majaz itu lebih apa? Lebih menang, lebih menang, artinya lebih apa? Lebih jelas daripada apa? Istirok. Majaz itu kan udah jelas. Jadi satu arti itu. Kalau istirok kan masih mengandung dua. Nah, itu alasan kenapa lebih aula majaz dari istirok. Nah, keduanya mankul. Ya. As-sholatu, ya, lughatan. As-sholatus tilahan. Nah, ya. Mankul. Jadi kalau kita artiin as-sholatu ibadah, itu berarti dipindahin dari arti yang asal apa itu? Lughatan. Tuh, wal mankul la yamna'ul amala bihi li afradi madlulihi tuh. Nah, kalau yang mankul ini tidak mencegah amal li afradi madlulihi qabla nakli itu. Ya, sebelum dipindahin dengan arti syar'an, nah kita masih bingung ini. Apakah lughatan atau syar'an? Nah, setelahnya Allah bilang wa aqimus shalah, nah, dirikanlah salat. Apakah artinya doa di sini? Bukan. Nah, salat itu atas itu tadi tuh yang bilang hafizu alas sholawatnya. Sebelumnya dipindahin ke arti istilah kita belum bisa. Nah, kemudian baru dipindahin ke istilah, baru kita nggak bingung. Nah, ya. Baik, nanti ada lagi contoh. Qabla nakli wa ba'dahu, bi khilafil musyarak. Nah, beda kalau lafaz itu masih apa itu tadi? Masih istirok. Kalau istirok kan artinya satu kata mengandung beberapa arti. Nah, itu nggak bisa kita amalin. La yu'malu bihi. Nah, kalau memang masih mengandung beberapa arti nggak bisa. Illa bi qarinatin, kecuali dengan adanya apa? Qarina, tanda, ya. Apa itu? Ya. Tu'ayinu, ada qarina yang memilih tuh, yang memilih salah satu di antara dua makna. Nah, kalau ada qarina kan berarti di sini majaz. Ya, gitu. Kalau ada orang lagi nenteng ember, dia masuk ke WC. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mau ngapa itu? Oh, ada qarina. Ya. Kalau ada orang nenteng ember, dia menuju ke pot pohon, berarti ngapa itu artinya? Oh, itu ada qarina. Ada qarina. Nah, setelah ada qarina baru kita, wah ini majaz nih. Benar-benar dia mau buang air. Mau buang air, tuang air di mana tuh? Pot pohon. Nah, itu qarina tu'ayinu ahada maknayahi, yang menentukan salah satu di antara dua makna. Illa idza qila yahmilu alaihi, kalau memang nggak ada qarina, bisa kemungkinan artinya buang air sesungguhnya, bisa juga apa? Nah, BAB. Nah, ini sih bukan buang air nih contohnya. Di ini yang ada di Quran, mana contohnya? Nikah. Nikah itu lafaz kata mengandung arti hakikat, mengandung arti apa? Majaz. Nikah ini hakikatan fil aqdi. Arti hakikatnya nikah itu akad nikah, ya. Nakaha fulanun fulanatan lah gitu. Nakaha fulanun fulanatan. Di sini arti hakikatnya apa nih? Akad. Si orang itu akad nikah sama fulan. Itu ya. Nakaha fulanun fulanatan, kan fulanun laki-laki, fulanatan perempuan. Di sini artinya nikah dengan arti apa? Akad. Tapi kalau bilang
nakahaz zauju zaujatahu. Nakahaz zauju zaujatahu. Ya. Seorang suami menikahi bini. Nah, ini bukan arti akad nikah, Pan. Jima. Ngomong suami istri. Nah, ya. Ya. Jadi kalau nakah diartiin jima berarti majaz. Ya, tapi kalau nakah diartiin akad nikah apa tuh? Hakikat. Nah, ya tuh. Contoh sini lafaz nikah. Hakikatan fil akdi tuh. Kalau diartiin arti hakikoh daripada nikah apaan? Akad nikah. Mana contohnya tadi itu? Nakahar rajulu imro'atan lah gitu. Nakahar rajulu ada akad nikah. Tapi kalau nakahaz zauju zaujatahu kan dia udah nikah. Masa nikah lagi? Nah, itu udah jamaah dah di sini. Okay. Jadi nikah itu arti hakikatnya apa? Akad. Ya. Nah, kalau diartiin nikah itu jima tuh majaz tuh, itu nakah diartiin jima. Nah, itu mah majaz. Mana itu nakah zauju zaujatahu. Nah, jadi nakah kalau diartiin akad berarti arti hakikat. Tapi kalau diartiin nakah itu jima berarti apa mah? Majaz. Wakila al-aksu. Ada yang mengatakan sebaliknya. Bagaimana sebaliknya? Nikah itu arti hakikatnya jima gitu. Kalau diartiin nakah diartiin akad berarti apa? Majaz. Nah, sebaliknya yang tadi. Ya. Nah, ya, mana yang apa? Rojih. Mana yang rojih? Nah, yang rojih itu nakah arti hakikat apa tadi? Akad. Makanya bilang akad nikah kan begitu. Baik, nah itu contoh majaz. Ya, contoh majaz. Sekarang contoh apa nih? Contoh mankul. Jadi kan tadi ya lafaz lebih baik diartiin ke majaz, ya. Itu tadi itu majaz dengan hakikat. Nah, kemudian apa? Mankul. Mana contoh mankul nih? Ya. Baik, tadi sampai di mana tuh? Wakila mustarakun bainahuma. Nah, ada yang mengatakan mustarak artinya apa? Lafaz nikah itu bisa diartiin akad nikah gitu, bisa diartiin apa? Jima. Nah, ini mustarak. Nah, kalau mustarak itu bingung yang mana nih? Nah, paham nggak? Saya ulangi. Lafaz nakah ya, itu mengandung arti hakikat, mengandung arti majaz ya. Majaznya nakah apaan? Jamaah. Ya gitu. Tapi kalau seandainya istirah apa? Nggak ada majaz, nggak ada hakikat, pokoknya nakah itu mengandung arti dua dah. Bisa diartiin akad, bisa diartiin apa? Gimana? Lebih baik mana nih? Ente membawa nakah dengan arti majaz atau membawa dengan arti istirah? Lebih baik majaz, kan majaz udah bisa ditentuin. Tapi kalau istirah, jelas. Oke, paham ya? Nah, sekarang bukannya majaz, nakal. Nah, ini mana contoh? Kalau nakal kan contohnya tadi kan nakah. Bahwa hakikat di muhtal wal majaz bil akhir tadi. Nah, yang kedua itu apa? Mankul. Ya. Bagaimana mankul? Lafaz mengandung arti hakikat dan mengandung arti mankul. Gitu. Arti hakikat itu lugatan. Nah, yang kalau yang mankul apa tuh? Istilahan. Mana contohnya? Zakat. Ya, zakat. Jadi kata Allah, aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, zakat ini arti lugatan apa? An-nama. Az-zakat itu artinya apa? Nama. Apa nama? Berkembang, menambah. Zakat menambah, berkembang, pembersih. Nah, itu arti lugatan. Ya, jadi zakat itu nambah, ya. Nambah banyak, zakat numbuh. Wah, itu. Tapi kalau istilahannya apa? Ya, sebagian harta yang wajib dikeluarin kalau udah mencapai apa? Nisab, dan kalau sudah haul. Nah, itu zakat dengan arti apa? Syar'an. Nah, itu bukan majazan di sini, arti syar'an daripada zakat apa? Itu tadi rukun Islam yang keberapa itu zakat? Ya,
Nah, kemudian nah ini ada tuh. Kalau ente artiin zakat itu lugotan ya tumbuh gitu. Tapi kalau arti syar'an itulah tadi rukun Islam menunaikan apa? Zakat. Nah baik. Nah, kemudian ada yang mengatakan zakat ini istirok. Apa istirok? Boleh diartiin apa itu? Boleh diartiin nama, boleh diartiin apa? Zakat syar'an. Nah, itu. Nah, 50-50. Oh, itu istirok. Nah, lebih baik mana sini? Ya, lebih baik ente artiin mankul atau lebih baik istirok? Mankul, sebab kalau istirok ente masih bimbang. Gitu kan? Nah, inilah arti wa ammasani itu Nah, kat zakat hakikatan pin nama, arti hakikatnya zakat nama tuh. Nama arti apa? Ziyadah tuh. Ya muhtamalun bima yukna. Kemudian kalau syar'annya apa syar'an? Syar'an daripada zakat. Ya, yaitu ma yukhraju minal mal. Ya, presentasi yang harus diapain? Dikeluarin daripada harta. Nah, itu zakat. Ya. Nah, begitu mailunal hakikatan wanak. Jadi zakat ini mengandung arti hakikat dan nakal, kemudian mengandung arti istirok. Nah, lebih aula mana kita bawa nih? Nakal daripada istirok. Paham? Ya. Nah, itu saja. Kemudian kita lanjutkan nanti wat taksis. Yang penting kan walaupun dikit paham. Nah, ya. Wat taksis aula minhuma. Nah, ini lain lagi. Ya, ada lagi namanya taksis. Ya, itu lebih utama lagi daripada majaz dan mankul. Loh, kalau saya tambah ini intinya jadi puyeng. Ya, itu aja dulu dah cukup. Ini aja udah puyeng. Baik. Nah, sebelum kita mengulangi pengumuman dan lain sebagainya, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita